Assalamualaikum kadar-kadarku yang cantik. Salam Bu. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Herawati dari Puskesmas Oheo. Tujuan kita hari ini yaitu untuk pelatihan atau belajar pemeriksaan resiko penyakit tidak menular atau yang biasa disebut dengan PTM. Jadi di pemeriksaan itu Bu ada beberapa macam pemeriksaan yang biasa kita lakukan seperti tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, dan pemeriksaan gula darah. Tapi sekarang ini Bu kita akan belajar cara memeriksakan tekanan darah. Oh iya Bu. Iya. Jadi kita akan mempersiapkan dulu alatnya Bu, yaitu ada di sini. Ini namanya Bu tensi digital. Oh iya Bu, yang pakai baterai ya Bu ya? Iya. Seperti ini Bu. Jadi kita siapkan dulu alatnya, kita siapkan dulu ini dia seperti ini. Sebelum kita memakai Bu, kita pastikan dulu baterainya itu tidak ada yang terbalik. Tahu seperti ini. Baru kita pasang kembali. Setelah itu kita simpan Bu, simpan di tempat yang rata. Toh? Simpan rata. Habis itu kita nyalakan on. Setelah kita menyiapkan alat, kita akan melakukan simulasi. Ya. Cara pengukuran tekanan darah yang benar. Ya betul. Ayo silahkan. Pertama-tama Bu ya, kita siapkan. Pertama-tama kita siapkan pasien. Jadi pasiennya sudah datang, kita akan memposisikan pasiennya itu berduduk yang tegak. Silahkan Pak, duduk yang tegak itu pantatnya dirapatkan ke belakang kursi. Pandangnya lurus ke depan, dan silahkan Pak lengan tangannya, dan memposisikan lengan tangannya itu relax seperti ini, tidak tergantung dan sejajar dengan posisi jantung. Dan apabila pasiennya menggunakan lengan baju yang panjang, kita gulung. Nah, setelah itu kita memasangkan ini manset. Ini namanya dia manset. Nah, kita perhatikan Bu, selangnya itu menghadap ke depan. Nah, permisi Pak ya, kita pasang dulu. Jadi kita memposisikan seperti ini Bu ya. Setelah itu kita rekatkan dan usahakan ini posisinya di atas. Dan setelah memasang, kita pastikan pasiennya duduk dengan tegak. Memastikan kembali pandangan lurus ke depan dan membiarkan tangannya agak rileks begini. Setelah itu kita on kembali seperti ini. Nah, kita menunggu sampai bergerak sendiri atau dia berhenti berbicara. Ya Bu ya. Nah, kalau begini. Nah, tadi kan Bu kita sudah melakukan mempersiapkan alat dan simulasi pengukuran tekanan darah yang benar. Nah, sekarang Ibu masih ingat sikap sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah yang benar? Ibu. Ya. Mulai dari duduknya Bu harus tegak, ini dada, pandangan harus ke depan, terus lengannya harus di atas sejajar dengan jantung, dan ini tidak boleh menekan ataupun menggantung Bu. Terus selangnya harus di atas, ataupun kalau ada baju yang lengan harus digulung sampai atas gitu Bu. Bagus sekali Bu penjelasannya. Terima kasih banyak Bu partisipasinya. Sebelum saya tutup, saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kadang cantik. Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan, nama saya Marwastu dari Puskesmas Oheo. Hari ini kita akan melakukan pelatihan pengukuran faktor risiko PTM. Jadi pengukurannya itu ada beberapa Bu. Yang pertama ada pengukuran berat badan, yang kedua ada pengukuran tinggi badan, dan yang ketiga itu ada pengukuran lingkar perut. Jadi yang kita akan fokuskan hari ini yaitu pengukuran berat badan. Jadi untuk pengukuran berat badan itu Bu, kita akan melakukan timbangan yang seperti ini. Seperti ini ya. Jadi timbangan ini kita harus cek dulu apakah ini sudah betul atau bagaimana ya Bu ya. Jadi setelah kita menceknya apakah sudah betul, jadi kita akan meletakkannya di lantai. Di lantainya itu Bu harus pakai lantai yang tidak bergelombang seperti ini Bu ya, tidak bergelombang ataupun ada bebatuan. Jadi Bu, tadi kan saya sudah mempraktekkan cara penyimpanan alatnya. Sekarang kita akan simulasi. Silakan Bu. Nah, untuk simulasinya kita harus mempersiapkan pasien. Tunggu dulu ya Bu. Untuk pasiennya tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak harus dipakai ya Bu ya, seperti jam tangan ataupun handphone yang dipakai. Seperti ini ya Bu. Tidak ada. Silakan Bu naik di atas. Kita persilakan naik di atas. Ya. Ibu tidak boleh ini, pasiennya tidak boleh menunduk ataupun goyang sana sini seperti ini ya Bu ya. Jadi pasiennya harus pandangannya ke depan lurus ya. Setelah itu kita mencek timbangannya. Timbangannya 55 ya Bu ya. Nah, setelah itu kita persilakan pasiennya untuk turun. Silakan Bu, silakan duduk Bu. Nah, begitu Bu, saya sudah menjelaskan mulai dari persiapan alat dan simulasi. Sekarang giliran Ibu untuk memperagakannya. Gimana Bu? Terima kasih.
mempersiapkan alatnya dulu. Oh iya. Jadi saya persiapkan dulu alatnya, timbangannya sudah betul. Nah, silahkan Bu. Ya Bu, kita harus setelah kita mengecek timbangannya, kita harus mengecek juga dengan lantainya Bu. Oh iya. Nah, sudah mengecek timbangan, usahakan lantainya itu harus rata, tidak bergelombang. Ya. Setelah itu memanggil pasiennya untuk naik di timbangan. Silahkan Bu. Ya. Ya, oke. Sebelum pasiennya naik di timbangan, kita memastikan dulu ibunya tidak memakai yang berat. Iya, biasa. Silahkan Bu, naik ke atas. Oke, setelah itu kita membaca hasilnya Bu ya. Nah Bu, bagaimana? Tadi kan kita sudah melakukan simulasi dan persiapan alat. Bagaimana Bu? Apakah Ibu masih ingat tentang perilaku pasien yang baik dan benar sebelum melakukan penimbangan? Ya Bu, masih ingat. Jadi sebelum itu pasien kita timbang, kita memastikan dulu timbangannya ditempatkan di tempat yang rata, yang tidak bergelombang. Nah, sebelum pasien naik, kita memastikan pasiennya itu tidak memakai alat yang berat seperti dompet atau jam tangan. Nah, pasiennya naik di tempat timbangan, pasiennya itu harus menghadap ke depan, posisinya ke depan, tidak boleh tunduk dan tidak boleh goyang-goyang. Setelah itu Bu, kita membaca hasilnya, hasil timbangannya berapa. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan saya, nama saya Andre Wiratno, asal saya dari Puskesmas Oheo Bu. Nah, pada hari ini tujuan kegiatan kita itu untuk melakukan pelatihan tentang aplikasi ASIK. Tapi sebelumnya ini Bu sudah pernah dengar ini namanya aplikasi ASIK? Belum Belum Pak? pernah. Iya. Oh iya. Jadi Bu, jadi nanti dan penjelasannya nanti kita praktekkan Iya Bu. di handphonenya Ibu. Iya. Dalam aplikasi ASIK ini yang perlu diperhatikan itu ada dua. Yang pertama konsep pelaporan dan pencatatannya, yang kedua itu tentang penggunaan aplikasinya. Nah, sekarang ini kita akan fokus tentang penggunaan aplikasinya. Nah, Ibu ini Bu ada HP Androidnya? Ada Pak? Oh iya. Paket datanya ada Bu? Ada Pak? Nah, sekarang perlu kita lakukan itu mendownload aplikasinya di Play Store. Nah, itu silakan diklik, terus dicari, terus diinstal, nah, terus dibuka. Silakan dibuka langsung dari situ. Nah, Oh ini Pak. dibuka aplikasinya. Ya. Nah, setelah aplikasi sudah dibuka, kita perlu lakukan, kalau belum ada akunnya, kita harus melakukan registrasi. Iya Pak. Nah, silakan diregistrasi Bu menggunakan nomor WhatsApp. Oh iya Pak. Nah, ada nomor WhatsApp Iya, Bu? Pak, iya. Nah, silakan dimasukkan. Oke. Ya. Nah, terus ditutup Bu anunya. Ya. Ya. Nah, terus ditekan daftar. Nah, setelah daftar, nah sekarang kita login. Nah, kalau sudah login, ini Bu modelnya. Kita akan memilih Ya. apakah kita ini profesinya bidan kah, dokter, perawat. Nah, tapi sekarang kita posisinya adalah kader. Jadi kita pilih kader. Ya. Nah, silakan diklik. Nah, tadi kan sudah dipilih kadernya. Ya. Setelah dipilih kadernya itu akan masuk layar seperti begini. Yang pertama itu data dirinya kita, mulai dari nicknya kita dimasukkan. Iya Pak. Habis itu nama lengkap. Iya. Nah, yang kedua itu nomor WhatsAppnya kita. Nah, di sini yang perlu kita sediakan untuk penginputan pasiennya itu kita perlu ada form screening PTM-nya. Nah, jadi kita sediakan seperti begini Bu. Nah, ada hasil pemeriksaannya, penyakit keluarganya. Nah, makanya kita butuhkan form screening PTM-nya. Nanti diisi berdasarkan formnya nanti Bu. Diisi sini sampai selesai. Tapi kalau tidak dilakukan pemeriksaan, dilewati saja. Nah, karena mesti ada keterangannya. Nah, setelah diinput semua Bu, nanti akan tampilannya. Setelah diinput semua dan dikirim, nanti akan muncul seperti begini Bu, hasil pemeriksaannya, hasil pengukuran tekanan darah sudah akan muncul semua di sini Bu. Nah, muncul layar terakhir Bu. Nah, nanti akan ditemukan masalah kesehatannya. Nah, tapi Ibu ini tidak boleh memberikan diagnosa kepada pasien. Oh iya. Nah, jadi nanti diklik saja di sini Bu. Diklik untuk dilakukan perujukan. Oh iya. Nah, habis itu baru disimpan. Oh iya Pak. Baiklah Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup kegiatan ini, mungkin Ibu masih ingat tadi yang saya jelaskan, ketika kita sudah ketahui masalah kesehatannya, apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita klik Bu sebelum kita simpan. Kita harus melakukan yang kita klik itu rujukan ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Jadi kita tidak boleh mendapatkan diagnosa, itu tugasnya dokter. Oh iya. Nah betul sekali Bu. Jadi itu saja Bu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.